Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, menjadi hamba yang takwa adalah keharusan. Proses menuju ketakwaan adalah dambaan dan perjuangan. Namun untuk menjalani ketakwaan ini, orang banyak sekali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam problem, sehingga orang tersebut susah untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena lain adalah seseorang ingin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala namun berat untuk menuju ke sana. Dan dia suka terhadap orang yang bertakwa, namun ketika dia melakukan ketakwaan sungguh berat dan akhirnya meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga ketika dia bermaksiat, dia ingin sekali menjauhi kemaksiatan tersebut namun terlena dengan kemaksiatan tersebut. Pertanyaannya adalah, adakah penawar obat bagi seseorang hamba yang ingin melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mudah untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kata lain, adakah obat untuk istiqomah? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada salah satu ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Pertanyaannya seperti ini: ma dawa'u man yatasaqalu 'anil khairat wa yumilu ila syahwat ma hubbihi lil khairi wa ahli wa bughdhihi lisyarri wa ahli. Apa obatnya orang yang berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah condong terhadap maksiat, padahal dari lubuk hatinya yang paling dalam dia ingin sekali melakukan kebaikan, ketakwaan, dan ingin sekali menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak terlena dengan kemaksiatan itu? Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menjawab, sebab orang malas untuk beribadah kepada Allah dan mudah melakukan kemaksiat, yang pertama sebabnya adalah al-jahlu, kebodohan. Kebodohan adalah penyebab utama kemalasan beribadah kepada Allah dan penyebab untuk orang agar mudah sekali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan solusinya, obatnya adalah wa izalatuhu bil ilmin nafi. Obatnya adalah dengan ilmu manfaat, dengan ilmu, dengan belajar, dengan tekun belajar kitab Allah, sunnah Rasulullah, dan syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mudah termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua, orang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya yang kedua adalah dha'ful iman. Sebab karena dia lemah imannya. Lemah imannya. Dengan lemah iman dia mudah sekali bermaksiat. Kemudian dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan obatnya adalah bin nadri fi malakutis samawati wal ardi wa mulazamatil a'mali shalihah. Obatnya adalah dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman perlu dicas. Dan untuk mencasnya iman adalah wa taqwiyatuhu bi mulazamatil a'mali shalihah. Dan untuk menguatkan iman seseorang adalah dia memulazamahkan amal yang baik, membiasakan amal yang baik, memaksakan bermujahadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Paksakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketiga, orang susah beribadah kepada Allah, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah tulul amal. Banyak sekali hayalan, banyak sekali keinginan dunia, banyak sekali pikiran ingin ini, ingin itu dengan masalah dunia. Dan itu menyebabkan orang malas beribadah kepada Allah, tulul amal. Dan itu menyebabkan orang tersebut mudah sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Obatnya adalah bidzikril maut. Obatnya adalah dengan mengingat kematian. Dengan orang mengingat kematian, dia akan segera mungkin untuk menjauhkan diri dari pikiran-pikiran tulul amal. Yang keempat, sebab orang mudah bermaksiat, gampang sekali bermaksiat, susah untuk bertobat, susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah akalus syubhat. Dengan terlalu banyaknya makan syubhat, apalagi yang haram. Makanan yang dimakan oleh dia kemudian menjadi darah, kemudian darah mempuakkan kepada seluruh anggota tubuh kita, maka seluruh tubuh kita ada aroma-aroma negatif dan sulit sekali untuk diajak diri kita ini kebaikan. Susah untuk beribadah kepada Allah, mudah sekali untuk maksiat karena dalam daging kita banyak sekali hal-hal yang haram, makanan yang haram. Obatnya adalah al-wara bil qalil. Apik
ridho dengan yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab.